Talking Generation. Tiba saatnya kita kembali beribadah bersama hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan kita mau angkat satu pujian yang menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya yang begitu besar menyertai kehidupan kita senantiasa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sebab kasih setia Tuhan yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari teman-teman, kita membuka ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan yang kami sembah dalam kerajaan surga, Tuhan Kau yang tak pernah lelah mengasihi, menyertai, membimbing kami hari pas hari. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu, rahmat-Mu, serta pertolongan-Mu, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sertai kami, bimbing kami dalam ibadah kami pada hari ini. Berkenanlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi terang bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada di sisi kita dan akan menjadi kekuatan bagi kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Teman-teman, mari kita mengangkat satu buah pujian yang mengatakan bahwa berjanamu mengiring Tuhan semua hidup kita masuk dalam rencana Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Shalom teman-teman, tiba saatnya kita memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh saya, Eva dan Deborah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami anak-anakmu bersatu untuk mendoakan pemerintahan dan jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan untuk pemerintahan dan jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap damai sejahtera, sukacita, pengharapan, penghiburan yang Tuhan berikan untuk pemerintah dan jajaran pemerintahan yang ada. Ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan tolong berikan kekuatan, kebijaksanaan yang dari Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan untuk pemerintahan kami dan jajaran pemerintahan yang ada dalam mengambil keputusan, mengambil kebijaksanaan Tuhan untuk Indonesia ini, supaya apapun yang diambil Tuhan, apapun yang diputuskan, semuanya dapat menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Jamah pemerintah dan jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, lawat mereka Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang tulus untuk melayani Tuhan melalui Indonesia ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis dan relawan yang sudah berjuang di garda terdepan, serta Menteri Kesehatan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan untuk mereka Tuhan, untuk keluarga mereka juga Tuhan, tolong berikan mereka kekuatan juga Tuhan, beri mereka damai sejahtera, pengharapan, penghiburan yang dari Tuhan. Bantu mereka Tuhan dalam melayani Tuhan melalui Indonesia ini Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk selalu berjuang untuk Indonesia demi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan dapat menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah mereka juga Tuhan, bila ada di antara mereka yang belum kenal Tuhan atau belum hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tolong jamah Tuhan, lawat, biarlah mereka dapat mengenal Tuhan Yesus, dan biarlah apapun yang mereka lakukan dapat memuliakan Tuhan saja. Dan kami juga mau berdoa Bapa untuk tim BNPB dan aparat keamanan seperti TNI, Polri beserta jajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk aparat keamanan yang Tuhan boleh hadirkan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih untuk mereka Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan untuk mereka juga Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, damai sejahtera Tuhan. Berikan mereka pengharapan, penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan tolong kuatkan mereka Tuhan. Tuhan sertai juga keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan hadir untuk mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu dapat merasakan hadirat Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang sedang mereka alami Bapa. Tuhan, biarlah apapun yang mereka lakukan dapat menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan berikan mereka semangat Tuhan untuk terus melayani Tuhan melalui Indonesia ini juga Bapa. Biarlah apapun yang mereka lakukan itu dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, terima kasih untuk COVID-19 yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam seluruh dunia ini Tuhan, termasuk Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini merupakan babak bonus yang dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini akan semakin banyak orang yang kembali ke Tuhan, akan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan semakin banyak orang yang cinta mati-matian sama Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa lagi di dalam nama Yesus. Bantu kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk konsisten dalam mendoakan negara kami, pemerintahan kami. Bantu kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk dapat konsisten dalam berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, dan bahkan beribadah di saat-saat seperti ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pasien yang terkena COVID-19 maupun yang sedang dalam proses penyembuhan. Dan kuasa-Mu ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Ya Tuhan, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Dan untuk keluarga yang mereka meninggal atau yang ditinggalkan karena COVID, agar diberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk masyarakat agar bersatu pada mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang. Kami juga berdoa untuk para pekerja di berbagai perusahaan dan di PHK yang mengalami kesulitan keuangan. Jauhkanlah mereka dari kepanikan. Dan untuk para pekerja yang masih bekerja di luar rumah maupun yang harus bekerja di rumah, dan dari segi usaha apapun agar dapat terus berjalan, tetap berpenghasilan dan memiliki semangat yang kuat atas pandemi yang sedang berlangsung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa untuk perekonomian Indonesia saat ini agar selalu stabil. Tuhan, berkatilah negara kami Indonesia yang saat ini kena virus COVID-19. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada untuk negara kami, melindungi, menjaga kami. Tuhan, berkatilah perekonomian di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Engkau bisa selalu ada untuk negara kami. Engkau melindungi negara kami, Engkau memberikan berkat yang daripada-Mu. Tuhan, berkatilah perekonomian kami agar kami bisa selalu bertahan dalam keadaan apapun.
Dan juga kami ingin berdoa untuk ketersediaan dan kecukupan bahan pangan untuk seluruh masyarakat. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, yang kami khawatirkan, yang kami pikirkan, Engkau menyediakannya Tuhan. Kami percaya kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, jauh daripada apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada, melindungi kami, memeluk kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui apapun yang kami butuhkan, sehingga Engkau mencukupkan segalanya. Dan juga kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia yang saat ini kena COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada untuk negara kami. Engkau memberkati tim para medis, Kau memberkati pemerintah kami ya Tuhan, yang telah menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menghadapi segalanya. Dan juga berkatilah negara lain, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada untuk kami. Sembuhkanlah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa beraktivitas kembali seperti semula, supaya kami bisa melakukan segalanya dengan tanpa jarak ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, sertailah kami, jagalah kami semua. Kami percaya yang kami hadapi, kami belajar sesuatu, karena kami percaya Engkau merencanakan segalanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Haleluya, amin. Mari teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan persembahan. Pakailah persembahan kami agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan, dan juga pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Spark. Dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita naikkan pujian bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Shalom Spark, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan melalui persembahan syukur yang terdiri dari kantong perpuluhan dan persembahan syukur. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau nomor OVO atas nama Geraldine Agusta. Sebagian dari total persembahan ini akan digunakan sebagai dana sosial untuk teman-teman Spark dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selamat memberi. Kau setia
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenarannya. Kita angkat satu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Sekali lagi shalom, selamat hari Minggu orang-orang muda yang mengasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar dari firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 29. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk lapangan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena mendapat kesempatan kembali untuk beribadah bersama melalui aplikasi media yang tersedia, dan kami dapat belajar kembali mengenai firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan senantiasa menopang kami, menghibur, mengarahkan kami, agar kami tetap memiliki pengharapan dan percaya kepada Tuhan kami yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya, biarlah Roh Kudus yang menguasainya, dan firman ini dapat disampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, jika ada dosa di dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami, ucapan-ucapan kami, tingkah laku kami, bahkan keinginan kami, maka biarlah anugerah-Mu diberikan kepada kami, agar kami mendapat pengampunan daripada-Mu, dan kami berkenan ada di dalam ibadah dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Tadi saya akan bacakan bahan bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang terambil dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pagi hari ini, firman Tuhan yang kita beri judul I Want to Be You, dan kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal itu. Sebagai pengikut Kristus, role model kita adalah Yesus Kristus, atau menjadi serupa dengan Yesus Kristus adalah tekad yang harusnya kita punya. Kerinduan menjadi serupa Yesus Kristus disampaikan dengan baik
bukan saja di dalam firman Tuhan, tapi melalui lagu yang kita sering nyanyikan. Refrainnya berbunyi seperti ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, panggilan bagi semua pengikut Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu berarti setiap aspek kehidupan kita meneladani Kristus. Indah diucapkan dan dinyanyikan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Sebagai pengikut Kristus, kita telah diubahkan menjadi ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau meminjam istilah yang populer saat ini adalah new normal. Sekali lagi, istilah yang sedang populer saat ini, kalau mau mencoba meminjam bahwa ciptaan baru itu bisa dikatakan new normal. Menurut Wikipedia, kalau kita melihat arti dari new normal, yaitu untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa. Saat ini kita sedang berada di situasi di mana pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Frase new normal mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi ini. Di antaranya membatasi kontak langsung seperti jabat tangan, cipika-cipiki, atau pelukan. Kemudian menjaga jarak dari orang lain. Yang istilah populernya kita sebut physical distancing. Apalagi rajin cuci tangan. Kemudian memakai masker. Yang new normal dilakukan untuk menghentikan pandemi COVID-19. Kita lihat firman Allah bahwa sebagai ciptaan baru kita menunjukkan gaya hidup new normal, meninggalkan kebiasaan buruk kita di masa lalu dan maju menapak hari depan dengan meneladani Kristus. Meninggalkan kehidupan yang lama yang biasa dilakukan oleh semua orang dan mengganti dengan kebiasaan kehidupan yang baru yang ada mengacu kepada Kristus sendiri. Sekalipun tidak mudah, tapi kita akan dimampukan menghidupinya karena Roh Kudus telah dianugerahkan untuk berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menegur kita, mengingatkan dan membimbing kita untuk mengetahui apa yang baik dan tidak. Dengan ini semua kita berproses untuk semakin mendekati pribadi Kristus. Roma 8 ayat 29 yang tadi kita sudah baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia atau anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Untuk apa Tuhan memilih kita? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan hadir lewat Yohanes yang bunyinya demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Pengakuan sebagai orang Kristen berarti mencerminkan pribadi Kristus dalam kehidupan kita.
dengan menerima Kristus, kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Artinya, dari hari ke hari seharusnya kita terus mengalami pembaharuan dan semakin mendapatkan gambaran yang benar akan Kristus. Dengan demikian, kita terus berproses untuk semakin menyerupainya. I want to be you. Proses pembentukan untuk menjadi serupa seperti karakter Kristus memang tidak mudah dan tidak terjadi secara instan. Malah sebaliknya, proses itu amat menyakitkan dan biasanya melibatkan krisis dalam kehidupan kita. Saat krisis itu terjadi, maka kita akan memilih atau kita dapat memilih untuk menolak atau menyerah kepada kehendak Allah. Setiap kali kita memilih untuk menyerah kepada kehendak Allah, maka semakin kita dibentuk menjadi lebih serupa dengan karakter Kristus. Semakin tinggi tingkat penyerahan hidup kita, maka semakin banyak karakter Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Orang muda yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan kekecewaan, sebab Ia ingin kita mengalami perubahan. Ada ungkapan dari seorang penulis yang bernama Max Lucado berkata, Allah mengasihimu apa adanya, tetapi Ia menolak membiarkan Anda seperti itu. Ia ingin agar Anda menjadi persis seperti Yesus. Di dalam Alkitab juga, Rasul Paulus menjadi gambaran atau bisa kita sebutkan bahwa dia hampir seperti cara hidup Kristus. Maka Rasul Paulus merindukan keserupaan dengan Kristus ada dalam hidupnya dan menjadikan itu tekad karena ingin kehidupan yang memuliakan Tuhannya. Di dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, selayaknya kita mengingat firman Tuhan melalui 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 12. Dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku memastikan kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. I want to be you. Jadilah semakinlah serupa seperti Kristus. Dan ingat bahwa di dalam keadaan yang buruk, maka disitulah kita bisa memperoleh pembaharuan dan pertumbuhan yang signifikan. Biarlah kita orang-orang muda yang ada, yang terus mengasihi Tuhan, akan bertekad menjadi serupa dengan Kristus. Jadilah kesaksian bagi Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kembali kita akan berdoa menutup renungan firman Tuhan sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, firman-Mu yang Kau hadirkan bagi kami, untuk terus mengarahkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, memperbaiki kehidupan kami, agar semakin hari kami mengalami keserupaan seperti Engkau sendiri, yaitu Kristus yang adalah Tuhan kami. Berkatilah orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, yang terus berproses, belajar, mengenal Tuhan hari demi hari. Nyatakanlah perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib menyertai seluruh kehidupan mereka, dan buatlah hidup mereka menjadi tempat di mana perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar terlihat nyata dan kemuliaan-Mu hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Dan berikanlah berkat-Mu bagi kami semua hari ini. Maka saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan kasih mesra dengan Kristus dikaryakan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Jika masa ini masih berlanjut, maka kita akan bertemu lagi minggu depan di live streaming firman Tuhan dan ibadah yang bisa kita ikuti dalam bentuk IGTV. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani, mempersiapkan pelayanan, dan semua yang sudah ikut beribadah hari ini. Cintailah Tuhanmu dan senanglah, bergairahlah untuk terus beribadah kepadanya. Sampai ketemu minggu depan.